Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baiklah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan contoh soal UP UKM PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik, kita langsung saja ke soal nomor 1. Ada kalanya dalam pembelajaran terdapat beberapa siswa yang mendapatkan nilai kurang dari ketentuan ketuntasan hasil belajar yang ditetapkan oleh sekolah. Berkenaan dengan kondisi yang demikian, keputusan yang sebaiknya diambil oleh guru sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan adalah: A. Memberikan kesempatan mengulang kepada semua siswa untuk perbaikan nilai di sepanjang tahun pelajaran berjalan. B. Memberikan kesempatan mengulang kepada semua siswa untuk perbaikan nilai di sepanjang semester berjalan. C. Melakukan perhitungan berdasarkan kurva normal untuk menetapkan siswa yang berhasil atau tidak dalam pembelajaran. D. Memberikan kesempatan mengulang kepada siswa yang memperoleh nilai kurang di sepanjang semester berjalan. Dan E. Memberikan kesempatan mengulang kepada siswa yang memperoleh nilai kurang sebanyak 2 kali ulangan. Baik, kita langsung jawab saja. Opsi yang saya pilih adalah B, yaitu memberikan kesempatan mengulang kepada semua siswa untuk perbaikan nilai di sepanjang semester berjalan. Program pengayaan dalam pembelajaran PJOK diberikan kepada A. Peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM. B. Peserta didik yang belum menguasai tugas gerak yang diajarkan. C. Peserta didik yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. D. Peserta didik yang hampir mencapai kriteria ketuntasan minimal. E. Peserta didik yang kurang menguasai tugas gerak yang diajarkan. Sini dalam soal ditanyakan program pengayaan, ya, artinya siswa yang sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal. Jadi jawabannya adalah C. Dalam melakukan penilaian pembelajaran, guru perlu mengupayakan diperolehnya hasil penilaian yang konsisten sehingga benar-benar dapat dipercaya. Untuk itu, dalam penyusunan instrumen penilaian, guru perlu memperhatikan aspek A. Daya beda, B. Validitas tes, C. Kemampuan prediksi, D. Reliabilitas tes, E. Cakupan materi. Baik, kita garis bawahi pada soal di sini yaitu hasil penilaian yang konsisten. Nah, ini merupakan aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan instrumen penilaian adalah ya D, yaitu reliabilitas tes atau reliable. Asesmen yang lebih melibatkan murid untuk menilai diri dan temannya adalah salah satu karakteristik dari as learning, for learning, of learning, on learning, in learning. Ini juga sangat mudah, yaitu asesmen yang melibatkan penilaian diri sendiri atau temannya. Maka ini bagian dari karakteristik. Ya, jawabannya A, itu as learning. Kemudian nomor 5, dalam pembelajaran dengan paradigma baru, asesmen ditempatkan sebagai berikut, kecuali proses pengumpulan informasi kebutuhan belajar, proses pengolahan informasi pencapaian hasil belajar, alat untuk menghasilkan nilai, alat untuk memantau perkembangan belajar murid. Kita harus perhatikan di sini ada kata kecuali, berarti yang tidak sesuai ya. Maka jawabannya adalah C, yaitu alat untuk menghasilkan nilai. Jadi soal nomor 6, project
adalah salah satu bentuk asesmen dengan teknik observasi, tes tulis, performa, tes lisan. Jadi kita garis bawahi project, itu bentuk asesmen dengan teknik. Ya, jawabannya C, performa atau unjuk kerja. Berikut yang bukan termasuk dalam format asesmen alternatif adalah project, soal pilihan ganda, portofolio, soal pertanyaan terbuka. Ini yang tidak termasuk dalam format asesmen alternatif. Jawabannya adalah B, itu soal pilihan ganda. Soal nomor 8, salah satu cara melibatkan murid secara aktif dalam asesmen adalah dengan mengajak murid untuk melakukan penilaian diri, melakukan penilaian antar teman, membuat checklist rencana dan capaian, semua benar. Jawabannya D, jadi semuanya benar. Melakukan penilaian diri, melakukan penilaian antar teman, membuat checklist rencana dan capaian. Berikutnya soal nomor 9. Dalam melakukan penilaian hasil belajar siswa pada mata pelajaran PJOK, Pak Alam menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi siswa. Berdasarkan prinsip penilaian yang dilakukan Pak Alam tidak sesuai dengan prinsip menyeluruh, kesesuaian fungsi umpan balik, adil, sederhana, informatif. Sini adalah menggunakan tes tertulis sebagai satu-satunya alat ukur untuk mengukur kompetensi siswa. Nah, apakah Pak Alam ini yang dilakukan Pak Alam ini tidak sesuai dengan prinsip? Ya, jawabannya itu menyeluruh. Tidak sesuai dengan prinsip menyeluruh. Seharusnya pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran adalah ini. Silakan Bapak Ibu untuk membacanya. Pernyataan yang benar mengenai kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Baik, jawabannya C, yaitu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran merupakan sumber informasi bagi guru untuk menentukan tindak lanjut penyesuaian pembelajaran sesuai kondisi siswa. Asesmen sebagai proses belajar bertujuan untuk sarana refleksi bagi siswa terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran. Melakukan penilaian akhir capaian pembelajaran siswa, mendapatkan umpan balik bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran pada tema berikutnya. Melakukan pengecekan minat siswa. Ini salah satu tujuan daripada asesmen, diantaranya yaitu A, sarana sebagai sarana refleksi bagi siswa terkait pencapaian diri terhadap capaian pembelajaran. Pak Asep ingin mengetahui pencapaian hasil belajar muridnya di materi PJOK. Dia juga ingin melihat kekuatan dan kelemahan belajar pada siswa. Nah, manakah asesmen di bawah ini yang dapat dilakukan oleh Pak Asep? Silakan dipilih jawabannya yang A. Siswa mengerjakan proyek PJOK, kemudian Pak Asep memeriksa dan menilai produk akhir yang dihasilkan dari proyek yang dikerjakan. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran, dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar siswa, dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kualitas guru, dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran, dan dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar siswa pada akhir proses pembelajaran saja. Pernyataan yang tepat terkait fungsi asesmen adalah fungsi asesmen. Ya, yaitu yang C, 1, 2, dan 4.
Fungsi asesmen diantaranya adalah dapat digunakan sebagai umpan balik perbaikan pembelajaran. Dapat digunakan untuk memetakan perkembangan proses belajar siswa dan dapat digunakan untuk bahan evaluasi diri guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Bu Gina akan melakukan tes untuk kemampuan menulis cerpen. Untuk tes tersebut, sebaiknya Bu Gina menggunakan instrumen asesmen catatan anekdotal, rubrik, tabel checklist, lembar pengamatan. Baik, jawabannya adalah B, yaitu rubrik. 15, Pak Soleh adalah seorang guru baru. Ia masih kesulitan untuk memahami kaitan antara capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran dalam kurikulum dengan asesmen. Pak Soleh menuliskan langkah-langkah agar dapat membantu ia memahaminya. Di antaranya, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkah yang tepat dan sesuai urutannya adalah, mari kita urutkan bersama, manakah urutan yang paling sesuai. Yaitu yang D ya. 1, 2, 5, 4, 3, 6, 7. Menelaah capaian pembelajaran, menurunkan capaian pembelajaran menjadi alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Kemudian yang 5, menurunkan tujuan pembelajaran menjadi indikator pembelajaran. 4, dari indikator asesmen diturunkan menjadi kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. 3, melakukan asesmen. Yang keenam, mendiagnosis penguasaan siswa dengan bantuan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan terakhir, menentukan intervensi pembelajaran yang sesuai. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah, kita garis bawahi, fungsi asesmen sumatif. Karena dalam asesmen itu kan ada dua, asesmen sumatif, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Jadi pada dasarnya asesmen itu ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Nah, yang ditanyakan adalah fungsi asesmen sumatif bagi guru adalah, jawabannya B, 2 dan 3. Ini. Asesmen sumatif berfungsi untuk merencanakan perbaikan proses pembelajaran selanjutnya dan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran pada periode tertentu. Biasanya asesmen sumatif ini dilakukan di akhir semester. 17. Peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas adalah untuk memberikan informasi kepada kepala sekolah mengenai kualitas pembelajaran yang terjadi di sekolah, menstimulus pola pikir kritis siswa untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah, meningkatkan kemampuan guru dalam mengecek hasil akhir pencapaian siswa, membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, ini peran asesmen dalam implementasi kurikulum di kelas, yaitu jawabannya yang D ya, yaitu membantu guru untuk menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nomor 18, asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui kapasitas siswa di kelas adalah asesmen formatif, asesmen sumatif, asesmen diagnostis, asesmen diagnostik, asesmen diri. Nah, ini juga tadi ada kaitannya dengan nomor sebelumnya. Ini adalah asesmen yang dilakukan pada awal pembelajaran. Jawabannya adalah C, yaitu asesmen diagnostik. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam menyusun sebuah rubrik adalah menentukan skor, menentukan deskripsi kriteria, menentukan deskripsi tugas, menentukan kriteria. Jawabannya adalah C, yaitu menentukan deskripsi tugas. Ini yang dilakukan untuk menyusun sebuah rubrik penilaian.
Berikutnya soal nomor 20. Pak Ali akan melakukan asesmen untuk tujuan pembelajaran berikut. Menyajikan hasil percobaan pemanfaatan gaya dan gerak serta pengaruhnya pada peristiwa di lingkungan sekitar. Nah, teknik asesmen yang tepat untuk digunakan oleh Pak Ali adalah jawabannya C, yaitu melakukan proyek mengenai pemanfaatan gaya dan gerak disertai laporan pelaksanaan proyek. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Membuat catatan yang berisi keterampilan spesifik yang perlu dikembangkan. Menentukan indikator turunan dari tujuan pembelajaran. Membuat pemetaan berdasarkan tingkat penguasaan siswa. Tahapan dalam penyusunan lembar amatan adalah C ya, 2, 3, 1. Pertama, menentukan indikator, kemudian yang kedua, membuat pemetaan, yang ketiga, membuat catatan. Soal nomor 22. Perhatikan beberapa tahapan penyusunan asesmen awal pembelajaran berikut. Langsung, yang ditanyakan adalah urutan manakah yang sesuai dalam menyusun sebuah asesmen awal pembelajaran. Berarti ini menyusunkannya. Baik, jawabannya C, 2, 3, 5, 6, 1, 4. Menganalisis rapor murid tahun sebelumnya, kemudian mengidentifikasi kompetensi yang akan diajarkan, menyusun instrumen asesmen untuk mengukur kompetensi peserta didik, menggali informasi tentang murid seperti latar belakang dan sebagainya, melaksanakan asesmen dan mengolah hasilnya, dan menggunakan data hasil asesmen untuk merencanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan tepat sasaran. Ini adalah susunan, yaitu yang C, 2, 3, 5, 6, 1, 4. Soal nomor 23. Hasil observasi guru terhadap murid yang berisi aneka indikator yang harus dikuasai murid dinamakan catatan anekdotal, foto berseri, lembar amatan, hasil karya, checklist. Ini hasil observasi guru terhadap murid. Jawabannya C, yaitu lembar amatan. Soal nomor 24. Pengembangan potensi peserta didik dengan menekankan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional merupakan fungsi dari pendidikan non-formal, pelatihan formal, semi-formal, informal. Ini adalah pengembangan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional. Nah, jawabannya adalah A, yaitu non-formal. Soal nomor 25. Perhatikan salah satu hasil asesmen diagnostik siswa kelas 4 pada mata pelajaran terjauh berikut. Sebagian besar pemahaman siswa tentang passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli belum memadai. Manakah bentuk tindak lanjut dalam hal strategi pembelajaran yang sesuai terkait hasil asesmen tersebut? Jawabannya adalah D. Merancang program pembelajaran konstekstual, pemahaman dan penerapan konsep passing bawah dan passing atas dalam permainan bola voli dilakukan dalam bentuk permainan sederhana atau dimodifikasi, disertai diferensiasi kebutuhan peran siswa. Kita perhatikan pernyataan di bawah ini. Langsung saja pertanyaannya, manakah pernyataan yang kurang sesuai dalam menerapkan pola pikir bertumbuh? Jawabannya B, 2 dan 4, yaitu belajar bukan tentang pemahaman, penalaran, penerapan, serta kemampuan menilai dan berkarya secara mendalam, tetapi tentang kecepatan. 4. Setiap murid itu sama, memiliki peta jalan belajar yang seragam dan perlu dibandingkan dengan teman-teman. Ini adalah kecuali ya. Jadi ini pernyataan yang nomor 2 dan 4 ini kurang sesuai atau kurang tepat. Soal nomor 27, aktivitas lintas alam, fartlek, bersepeda merupakan latihan yang mengasihkan dan efektif untuk meningkatkan
agility, koordinasi, cardio endurance, flexibility, muscle endurance. Ini sangat mudah, yaitu aktivitas lintas alam, bersepeda atau fartlek. Biasanya ini dilakukan secara jenjang yang lebih lama. Maka jawabannya adalah C, yaitu cardiorespiratory endurance. Soal nomor 28. Pak Derajat, guru PJOK SMP, mengajar materi praktek penguatan gerak spesifik berbagai jenis melempar dan menangkap bola dalam permainan basket. Selanjutnya memberikan tugas secara berkelompok untuk menelusur berbagai gambar dan video di internet untuk mendukung apa yang sudah dipelajarinya dan melaporkan secara tertulis dari hasil penemuan. Maka proses pembelajaran guru tersebut berbasis PBL, TPEC, HOTS, Digital Problem Based Learning. Jawabannya B, yaitu berbentuk TPEC. Nomor 29. Kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan atau pendalaman kompetensi dasar atau indikator pada mata pelajaran atau bidang sesuai dengan kurikulum merupakan kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, intrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler, ekstrakurikuler. Ini sangat mudah, yaitu kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan dan pendalaman kompetensi dasar dan indikator. Maka jawabannya adalah A, yaitu kokurikuler, atau istilahnya adalah pengayaan. 30. Pemain sepak bola sangat membutuhkan kemampuan VO2 max agar dapat mempertahankan daya tahan dalam melakukan permainan sepak bola selama 2 kali 45 menit. Rata-rata pelatih memberikan metode latihan high intensity interval training untuk peningkatan VO2 max. Organ tubuh yang paling berperan dalam peningkatan VO2 max para pemain adalah jantung, hati dan ginjal, otot, paru-paru, hati. Ya, jawabannya A, yaitu jantung. Nomor 31, atlet yang overconfident biasanya tidak pernah membayangkan kekalahan. Maka pada saat harus menerima kekalahan, yang muncul adalah rasa Zeigarnik effect, frustasi, anxiety, stres, stilence. Baik, jawabannya B, yaitu frustasi. Jika atlet yang overconfident atau istilahnya percaya diri yang terlalu berlebihan atau kepedean, maka jika mengalami kekalahan, atlet tersebut akan merasa frustasi. Soal nomor 32. Memiliki kepribadian, kemampuan sosial, menguasai bidang ilmu tertentu, dan mampu bertindak profesional, dan memiliki penguasaan menggunakan peralatan pendidikan merupakan kualifikasi guru, kompetensi guru, kualitas personal guru, kemampuan profesional guru, persyaratan utama menjadi guru. Ini sangat mudah, yaitu guru itu harus memiliki 4 kompetensi, diantaranya adalah kepribadian, kemampuan sosial, pedagogik, dan profesional. Maka jawabannya sudah tentu, yaitu B, kompetensi guru. Soal nomor 33. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang memiliki isi sebagai berikut kecuali kompetensi inti, identitas sekolah, standar kompetensi lulusan, identitas mata pelajaran, kompetensi dasar. Ini dalam Kurtilas atau kurikulum 2013 disebutnya atau istilahnya adalah silabus. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka yaitu CP ya, atau capaian pembelajaran. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang tidak termasuk dalam komponen silabus. Nah, diantaranya adalah C, yaitu standar kompetensi lulusan. Karena standar kompetensi lulusan ini atau SKL biasanya untuk menentukan kurikulum, dan ini ditentukan oleh Kementerian Pendidikan.
Peserta didik melakukan belajar gerak rangkaian senam lantai secara berulang-ulang agar mengurangi kesalahan yang sering dilakukan. Dari konteks tersebut, anak pada proses pembelajaran tahap performance, penghalusan, otomatisasi kognitif asosiatif. Ini yang harus kita ingat, yaitu pembelajaran secara berulang-ulang agar mengurangi kesalahan. Maka ini masuk pada tahap C, yaitu tahap otomatisasi. Artinya si anak tersebut sudah memahami dan menguasai, tetapi harus dilakukan dengan cara berulang-ulang agar gerakannya cepat, tepat, dan sesuai. Nomor 35. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional dibuktikan dengan kinerja guru, piagam pendidik, sertifikat pendidik, masa kerja guru, surat keputusan. Ini sangat mudah, silakan Bapak Ibu untuk mengisinya sendiri. Intinya ini sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005, yaitu tentang tenaga profesional. Baik, hanya 35 soal yang bisa kami share atau bagikan. Semoga bermanfaat, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu yang akan melaksanakan tes ujian atau UP UKM PPD tahun 2023 ini. Semoga diberikan kelancaran, dan mohon maaf jika ada kekeliruan dalam jawaban, silakan untuk dikoreksi. Kita belajar bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.